Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi. Jadi kemarin kita sudah mendengar presentasi semua tentang miskonsepsinya ya, kontennya gitu. Sekarang kita melihat dari sudut pandang pendidikan yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi nanti paparan ini merangkum semuanya, kemudian setelah itu kita bisa diskusi ya. Jadi yang pertama adalah eh, apa terkait dengan eh, yang kita sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya siswa datang ke kelas itu sudah bawa konsep gitu. Jadi jangan pernah berpikir ketika mengajar kimia itu siswa blank gitu ya, tidak memiliki konsep apapun. Biarpun sebenarnya mungkin bahasanya kurang dia pahami karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia kemungkinan punya pengalaman terkait itu gitu. Jadi kita sering bilang dia bawa mini teori, sedangkan kita ketika mengajar juga bawa teori. Nah, masalahnya idenya itu kadang tidak sama dengan ide yang kita anggap benar gitu ya. Jadi misalnya satu mol adalah sekian jumlah molekul dalam satu mol misalnya 6,02 4,23 gitu ya. Nah, mungkin dia tidak memahami konsep itu, jadi kita menganggapnya seringkali tidak sama dengan konsep yang dipahami dalam scientific community. Nah, karena tidak sama ini membuat pembelajaran menjadi lebih sulit. Nah, karena tadi kita bilang tabula rasa itu tidak ada, bukan blank paper ya. Nah, karena dia itu bawa idenya itu sebenarnya adalah bagian proses belajar dia, karena ide yang dia bawa itu biasanya adalah berasal dari diri dia sendiri, bagaimana di lingkungan itu yang dia amati. Karena apa? Kita kan mengajar kimia itu dari SMA. Jadi sebenarnya dia dari lahir, kemudian pengalaman hidupnya, sehari-hari seperti apa, itu akan membawa konsep yang terkait dengan konsep kimia juga gitu. Nah, lucunya lagi seringkali itu nggak konsisten sebenarnya gitu. Jadi, tidak konsisten artinya konsepnya itu tidak konsisten dengan konsep yang ada. Nah, itu dianggap sebagai perubahan konsep yang resistant to change, sangat sangat sulit untuk berubah. Nah, di mana sih sumbernya? Nah, biasanya itu sumbernya miskonsepsi itu asumsinya itu memang karena ide-ide yang ada dalam kehidupan sehari-hari, everyday activities. Kemudian kita bilangnya itu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini berdampak terhadap sulitnya siswa belajar. Nah, kemudian jika kita lihat, nih udah saya sampaikan sebelumnya, konsep itu sesuatu akan menjadi konsep ketika bisa dijelaskan, kemudian dikonfirm sama everyday experience. Makanya seringkali kita selalu dibilang, ayo ngajar terkait dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu cepat melekat dalam diri siswa dan menjadi konsep gitu. Nah, masalahnya adalah ketika pengalaman belajarnya di kelas itu nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari, dia cenderung give up. Jadi akhirnya miskonsepsi cukup stubborn ya, cukup settle berada di pemikiran anak-anak gitu. Nah, masalah yang lain adalah perubahan konsep itu merupakan perubahan yang cukup panjang gitu. Nah, kemudian sumbernya itu tadi ya dari everyday activities, kemudian classroom instruction nih guru ya. Kemudian makanya biasanya siswa misalnya membuat kesimpulan dari proses pembelajarannya itu gitu nggak sesuai, kita mungkin harus memikirkan ya prior experience siswa. Lesson design-nya seperti apa supaya bisa mengatasi miskonsepsi ini. Kemudian di classroom instruction ini ada juga yang mungkin terkait dengan karena kemampuan kita sebagai guru artinya kita juga punya miskonsepsi. Akhirnya miskonsepsinya juga diturunkan kepada siswa. Nah, sumber yang lain lagi salah satunya adalah textbook. Jadi 4 sumber ini merupakan sumber yang cukup signifikan untuk mempengaruhi miskonsepsi siswa. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya dia punya miskonsepsi, kemudian
kita tinggalkan dia, kita tidak bantu siswa untuk mengatasinya, maka sebenarnya itu unfair gitu, nggak fair membiarkan siswa seperti itu. Nah, jadi yang paling penting adalah antara hubungan kita dengan siswa, gimana caranya kita mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa gitu. Jadi paling tidak kita tahu basic knowledge yang siswa miliki apa terkait konsep tertentu. Nah, kita sebagai guru gitu ya, makanya sangat penting di sini bahwa kita itu harus punya mastery science content ya. Jadi kita harus paham konsep-konsep kimia dengan baik. Kemudian yang kedua, tolong pahami gitu. Kita harus aware. Makanya mata kuliah ini membuat kita aware, oh siswa bisa ya mikir seperti itu gitu. Jadi be aware of your student misconception. Kemudian addressing misconception with instruction. Jadi kita memang harus meminimalisasi miskonsepsi itu dengan instruksi yang tepat gitu ya. Nanti instruksinya seperti apa akan kita bahas di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat kimia, maka kimia kan sebenarnya dari ada 3 representasi yang kita tahu ya, makro, submikro, sama representasional. Nah, submikro ini yang biasanya selalu jadi masalah. Makanya sering sekali dibilang all teaching should begin with children's experience. Jadi diingat-ingat ketika Anda mengeluarkan sebuah statement dalam mengajar, pastikan ada nggak ya kaitannya dengan pengalaman hidup siswa sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau mengajar kira-kira atom yang dekat apa gitu. Yang sering saya cerita kacang atom ya nyambung juga. Kemudian misalnya kaitkan dengan konsep itu. Kesetimbangan apa sih yang nyambung? Oh, mungkin dia main mungkin mainan jungkat-jungkit udah nggak terlalu orang tahu ya. Tapi misalnya, ikatan kimia kira-kira apa ya yang nyambung gitu ya. Oh, ikatan kimia ternyata nyambungnya dengan tali yang diikat. Nah, itu akhirnya berdampak juga ke miskonsepsi. Kalau dia setiap dengar kata ikatan, berikatan berarti erat dan sebagainya, dia akan sulit berpikir gimana ya diputuskan ikatannya itu gitu ya. Jadi dia tidak membayangkan bahwa atom-atom ada yang berdekatan sangat dekat, ada yang jauh, namanya buat dia semuanya berikatan gitu ya. Nah, penggunaan bahasa itu juga sangat penting karena dia akan berdampak terhadap miskonsepsi siswa. Kemudian tanpa kita memastikan kita tuh memang berniat menghilangkan miskonsepsi, maka itu akan sulit. Jadi misalnya, oh, jadi siswa yang paling penting ketika belajar miskonsepsi, kita sadar, siswa sadar, kita tuh salah konsep gitu. Kalau sudah sadar salah konsep itu akan mempermudah kita untuk mengatasi miskonsepsi. Kemudian karena kenapa? Dalam proses pembelajaran mengatasi miskonsepsi ini, kita harus merubah satu paket pengetahuan gitu ya, dengan paket pengetahuan yang lain gitu. Jadi itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya adalah ini peran guru ya. Peran guru yang pertama adalah mastering chemistry content. Jadi pastikan Anda paham konsep yang Anda sampaikan. Jadi ya kita harus berpikir bahwa sebenarnya pemahaman kita berdampak cukup signifikan ya terhadap pemahaman siswa. Jadi kalau misalnya kita lack of content knowledge, maka ini kan bagian dari kompetensi guru juga ya. Maka akhirnya kita akan mendeliver incorrect information gitu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita jadi guru juga punya miskonsepsi yang sama dengan siswa gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, be aware of your student misconception. Tadi kita bilang ya, kita harus tahu, makanya saya minta Anda mengerjakan proyek karena kita harus tahu gimana caranya mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Jadi misalnya, kita baca penelitian apa sih yang udah berlangsung gitu ya tentang konsep-konsep kimia, kemudian coba kita lakukan formative assessment, esai terbuka, kita pancing dengan ide-ide pernyataan yang salah konsep, dia responnya seperti apa. Karena mungkin dari situ kita sadari bahwa siswa itu punya ide-ide yang unik gitu. Nah, yang paling penting adalah biarkan siswa untuk mengekspresikan konsep yang dia miliki gitu dalam pembelajaran sebelum mengenalkan konsep yang baru. Kemudian pastikan dia sadar dia tuh nggak konsisten gitu loh. Dengan tidak konsisten, tidak sesuai dengan konsep-konsep
sains yang ada gitu. Nah, selanjutnya adalah be aware-nya pakai formative assessment. Jadi yang paling penting dalam mempengaruhi proses belajar adalah kita tahu apa yang siswa sudah tahu gitu. Jadi kita start-nya dari yang dia tahu itu. Mau salah, mau benar, yang paling tahu, kita paling tidak tahu baseline-nya. Itu teorinya Ausubel ya, pembelajaran bermakna. Nah, usahakan assess-nya itu sebelum, pada saat proses, dan akhir. Jadi misalnya kita pastikan, pertama ketika masuk kelas misalnya mengajar, apa ya, asam basa gitu, "Apa yang kamu ketahui tentang asam?" Rasanya asam gitu ya. Terus kamu konflikkan kan, ternyata tidak semua rasanya asam misalnya. Ketika proses kamu cek lagi, kamu kan udah jelaskan panjang-panjang lebar nih ya, tentang asam adalah proton dan sebagainya. Ketika proses dicek lagi, menurut kamu asam itu apa? Kita lihat ada nggak perubahannya. Pas di akhir kita cek. Nah, di akhir diceknya itu bisa memang dengan tes ya, karena kan kadang kalau tanya jawab di kelas nggak semua siswa bisa menjawab ya. Tapi kalau misalnya kita bisa tanya, secara tes, kita bisa lihat respon dia semuanya, entah ditulis, entah dengan bentuk apa. Nah, jadinya kita bisa tahu kondisi siswa itu seperti apa. Nah, formative assessment ini sangat baik karena apa? Karena kita bisa melihat, formatif itu kan karena feedback ya, bukan judgement gitu ya. Jadi siswa dapat mengeksplanasi, menjelaskan gitu. Kemudian menjelaskan misalnya gini, apa yang kamu ketahui tentang larutan elektrolit gitu ya, larutan elektrolit itu apa gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar benar atau salah gitu ya, pilihan kita benar atau salah, tapi kenapa sih dia bisa tahu. Makanya seringkali kalau soal miskonsepsi memang tipe soalnya itu sulit dan nggak banyak biasanya, karena memang kita fokus kepada bagaimana siswa bisa, menjelaskan hal itu gitu. Kemudian, ini juga formative assessment, pastikan yang kamu berikan adalah benar-benar yang mereka butuhkan. Jadi percuma menjelaskan, misalnya dia udah paham itu, jadi lebih baik kita ambil saja sedikit dari baseline dia paham, kita lanjutkan lagi ke sesuatu yang dia ragu-ragu atau dia tidak paham. Makanya hal ini penting kita align instruction kita, metode kita dengan miskonsepsi siswa, ya. Jadi ketika mengajar seperti itu. Kemudian mau tidak mau pembelajaran itu dimodifikasi setiap tahun, karena apa? Miskonsepsi bisa saja sama, tapi bisa juga beda gitu ya, tergantung kondisi anak itu masing-masing, apalagi pada prior knowledge-nya, siswa gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, ketika kita melakukan formative assessment, kemudian kita aware miskonsepsi siswa, miskonsepsinya guide instruction, akhirnya siswanya dibantu gitu ya, akhirnya proses pembelajarannya, hasil belajarnya juga jadi meningkat. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan hands on ya, sorting activities gitu ya, misalnya di interview atau apa, kemudian writing downs ya, jadi dia suruh menulis sebuah konsep, kemudian matching cartoons, misalnya ada kartun tentang statement, 3 orang mengeluarkan statement yang berbeda, terus menurut Anda mana yang benar, itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ada teaching approach-nya ya, jadi ini ada beberapa hal yang apa namanya, pertimbangan ya. Jadi yang, pertama adalah student existing, discrepancies terkait dengan, penjelasan dia sendiri gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menjelaskan, kita bisa melihat gap itu ya dalam ketika dia menjelaskan sesuatu. Terus, ketidaksamaan antara konsep dia dengan konsep yang benar gitu ya. Kemudian perbedaan antara, sebelum kemudian, ketika dia melihat sebuah fenomena ya, dengan penjelasan yang tepat gitu. Kemudian, kalau misalnya kita ngelihat, siswanya ini kok kayaknya miskonsepsinya banyak sekali gitu ya. Jadi kita harus juga bisa melihat, oh ini bisa diatasi gitu. Nah, kita kan nggak bisa mengcover terus-menerus ya. Jadi akhirnya kita bisa mensiasati, oh mungkin dia diberikan penambahan tugas atau apa gitu. Nah, jadi, kita juga harus bisa, menggunakan sebuah metode yang bisa diterima oleh siswa dan kita harus punya skill untuk menjelaskan ya. Jadi, menjelaskan ini maksudnya adalah kita kalau nggak paham konsep, kita nggak akan bisa bertanya lanjut. Bertanya lanjut artinya
Kalian tahu yang ketika PKM ya, "Apa yang kamu ketahui tentang asam?" Kalau itu pertanyaan dasar, kamu bisa menjelaskan kenapa ya asam sifatnya seperti itu. Terus dia jawab, "Kalau seperti ini gimana?" Jadi kalau guru yang punya pemahaman konsep yang baik, dia akan bisa melanjutkan memberikan pertanyaan lanjut yang akan menggali sejauh mana pemahaman konsep siswa. Nah, kemudian beberapa teacher teacher approach ya yang bisa dilakukan adalah kita harus bisa memahami bahwa siswa bisa berubah itu, pre-konsep yang ke scientific konsepnya itu jika dia diberikan kesempatan untuk construct their own learning structure. Jadi personal sekali sifatnya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana dia dia tahu dia salah konsep, kemudian dia diberikan aktivitas pembelajaran gitu ya, bukan berarti semuanya itu kan sebenarnya bisa individual learning tentang sesuatu itu kemudian dia diberikan konstruk tadi gitu. Kemudian dia harus punya change untuk actively learn. Jadi aktif belajar aktif gitu ya dengan dirinya. Entah penugasan secara pribadi, mengerjakan soal dengan waktu terbatas, kita kasih reward ya. Jadi kita benar-benar harus kreatif. Nah, kemudian kita juga harus ingat prinsip asimilasinya Piaget ya terkait dengan konseptual growth. Jadi tolong dibaca konsep itu berkembang dengan baik itu seperti apa atau conceptual change yang relevan dengan Piaget pada aspek accommodation. Jadi tolong lihat ya, Piaget asimilasi sama Piaget accommodation ya, terkait dengan perkembangan konsep dan perubahan konsep. Kemudian seseorang kita harus anak itu ataupun kita harus mendiskusikan miskonsepsinya dulu. Kemudian setelah dia mendiskusikan miskonsepsinya, kemudian dia bisa menjelaskannya secara saintifik. Kemudian seseorang yang bisa memberikan, scientific, tadi yang salah itu seperti apa, terus dia tahu yang benar seperti apa, kemudian dia itu membandingkan, dia akan bisa itu jadi bermakna, "Oh iya, saya salah konsep." Nah, itu bisa difasilitasi misalnya dengan menggunakan textbook, buku, atau reference yang lainnya. Nah, apa sih syarat-syaratnya gitu? Syaratnya ada 4. Jadi kalau kalian nanti menemukan learning cycle 3E, 5E, 7E, dan sebagainya itu ada syaratnya. Jadi siswa itu bisa berubah konsep kalau pertama, ya, kalau dia nggak puas sama konsep yang dia pahami. Saya sering cerita ya, misalnya asam rasanya asam, ternyata cari asam yang rasanya tidak asam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi otaknya tuh terjadi konflik kognitif namanya. Nah, ingat ini sangat susah ya kalau gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik, contohnya nggak bermakna, ini akan tetap settle dia miskonsepsi. Kemudian intelligible. Jadi konsep yang baru ini harus intelligible, masuk di akal dia gitu ya, masuk di akal, kayaknya bener nih penjelasannya gitu. Jadi dia confident sekali mengakui itu, kemudian dia juga plausible ya. Jadi benar-benar, oh iya ya mungkin juga ya. Jadi 4 ciri ini termasuk yang fruitful ya buat dia rich sekali gitu ya. Nah, itu akan membantu siswa untuk, merubah konsepnya ya. Jadi ini tolong dipahami, lebih detail lagi ya terkait dengan 4 syarat ini. Nanti bisa lihat conceptual change text, jadi beberapa konsep yang terkait dengan conceptual change. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan salah satunya pakai events ya, demonstrasi gitu. Tapi demonstrasinya harus pakai konflik kognitif bisa juga. Oke nih reaksi kimia ini dengan ini berwarna, cari yang nggak berwarna. Jadi dia terkait dengan, oh ya asumsi jangan-jangan semua mikirnya reaksi kimia harus berwarna gitu ya. Demonstrasi, percobaan, itu salah satu caranya. Kemudian the power of prediction. Ya, jadi jangan kasih siswa jawaban dulu, dia prediksi dulu, "Ini kira-kira jawabannya apa?" Jadi dia punya effort untuk mengeluarkan konsep itu. Kemudian, kalau tidak terjadi itu, maka siswa nggak akan mikir itu ada konflik gitu. Nah, kemudian siswa jadi discourage, "Ah, cuma paling penjelasan seperti ini saja," gitu ya. Jadi syaratnya, pendekatannya ada beberapa syarat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, konflik kognitif, ada 4 syarat, kemudian new conception itu contohnya misalnya understanding term, simbol, representasi konsep, kemudian dia juga konsisten dengan
plausible tuh mungkin ya pas experience dia, personal teori. Jadi nyambung sama apa yang dia pahami. Nah, kemudian di sini juga kita sering bilang namanya anchor, bridging case, sama target ya. Jadi anchor itu nih kayak apa namanya, analogi ya. Jadi ini misalnya kita mau menjelaskan kalau di kimia itu, jadi di sini ada anchor konsepnya apa, target konsepnya apa, analoginya apa. Jadi misalnya kita mau menganalogikan, apa namanya, kecepatan reaksi, oh mungkin macet. Jadi analoginya dengan kemacetan, konsep yang mau ditarget adalah kecepatan reaksi, ya. Kemudian, ini setelah lengkap ya contoh-contohnya ya. Jadi dissatisfaction itu maksudnya apa? Konflik kognitif. Kemudian intelligible apa maksudnya? Dia tahu simbol, kemudian internal representasinya, kemudian plausible itu konsisten dengan pengalaman dia gitu. Kemudian yang terakhir adalah fruitful itu buat dia, oh berarti bisa menghasilkan suatu konsep baru yang menurut dia tepat untuk digunakan gitu ya. Kemudian ada lagi meta conceptual awareness ya. Jadi, yang orang biasanya kalau pembelajaran orang dewasa dia mudah nih untuk, menyadari kesalahan konsepnya seperti yang kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, sebenarnya akhirnya kita harus berpikir juga memberikan learning yang proses pembelajaran yang intensional ya. Kemudian kita juga harus berpikir sebenarnya lebih baik belajar itu simpel tapi pasti gitu ya. Kalau misalnya konteks kompleks, kalau misalnya memang kita harus menjelaskan suatu konsep secara dengan kompleks, maksudnya memang konsepnya kompleks, maka kita harus terus-menerus terlibat dalam proses konstruksi pengetahuan. Jadi pastikan dia melewati sebuah proses itu gitu. Jadi jangan berpikir, oh polar, non polar, dia gampang, sulit itu prosesnya dipahami. Nah, kemudian buatlah perbedaan dengan respon siswa untuk mengkonflikkan evidence. Jadi pastikan kalau dia salah konsep kita pakai konflik kognitif dan setelah itu dia jadi bisa memahami. Nah, kesimpulannya kita menamakan pendekatan untuk mengatasi miskonsepsi namanya conceptual change teaching approach. Ya, perubahan konsep. Pendekatan yang mengatasi miskonsepsi namanya conceptual change. Nah, itu memiliki potensi ya dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep sains siswa. Nah, yang kedua adalah guru harus aware terhadap miskonsepsi siswa, kemudian dia juga harus mengadres ya miskonsepsi siswa itu, kemudian dia juga harus mengatasi bahwa apa namanya, mengatasinya dengan bisa juga dia bisa baca relevan research, kemudian juga pengalaman temannya atau pengalaman terkait mengajar tahun sebelumnya. Jadi saya pikir jadi guru terus-menerus belajar untuk memperbaiki diri, menyadari kalau misalnya kita mungkin punya keterbatasan, bahkan kita pun memiliki miskonsepsi. Nah, yang terakhir adalah guru harus menempatkan mengajar untuk memahami tujuan mengajar itu sendiri dan meregulate their own knowledge via reflection. Jadi kita harus merefleksikan kompetensi kita salah di mana ya. Sepertinya kita kurang paham di konsep ini, berarti kita perbaiki. Nah, akhirnya pada prinsipnya apa yang kita pahami kita bisa mengadaptasi dalam praktek itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.